Hai, gue Panji dan selamat datang di channel Movie Free. Alur cerita film kali ini berjudul Wife Like yang dirilis tahun 2002 dan skor rating 4,9 di IMDb. Film ini memiliki alur cerita yang cukup unik, yaitu saat dimana sebuah AI dibuat menjadi seorang istri dengan sosok yang bisa dibuat sesuai dengan keinginan. Nah, di sini gue bakal ngasih full spoiler. Tapi kalau kalian lebih suka nonton di channel ini, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. It's not what do we need. Never again will you need to go to bed lonely. Nothing in life is free. Di awal film muncul sebuah iklan dari perusahaan yang bernama Wife Like Enterprise. Dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut adalah seorang pendamping atau seorang istri impian. Call Wife Like now. Ya, perusahaan Wife Like bergerak sebagai penyedia istri humanoid yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI. Upgrade your life. Lalu cerita beralih ke seorang agen Wife Like yang bernama William Bradwell. Di sini Will menemui atasannya sekaligus pemilik perusahaan Wife Like yang bernama Marion Venter. Your work agent has made a lot of husbands. I wish to thank you for Meredith. Ternyata William saat ini sedang berduka atas kematian istrinya yang bernama Meredith. Tapi karena kerja kerasnya selama ini, Marion pun memberikan sebuah hadiah untuk Will, yaitu humanoid yang menyerupai istrinya. She means everything to me. Until next time. Until next time. Lalu Will pun menjemput istrinya yang sudah berhasil melewati berbagai pemeriksaan. Istri humanoidnya ini tak hanya memiliki fisik yang mirip, tapi juga memiliki segala informasi, ingatan, dan kemampuan dari manusia yang dijadikan model. What's your name? Meredith? Sesampainya di rumah, Will pun langsung mengaktifkan Meredith untuk memulai pemrosesan data serta ingatan sebagai istrinya. That's it. I'm your husband. William. Saat malam hari, sesaat sebelum melakukan kegiatan yang menguras keringat, William pun harus melakukan setting kepada Meredith agar bisa melayani dirinya dengan sempurna. Activate intimacy mode. Please set your companion's sex drive levels. Recommendation is to set your companion's sex drive too. Setelah selesai melakukan kegiatan bercocok tanam, Will pun menyuruh Meredith untuk tidur bersamanya hingga pagi hari. Tapi sayangnya Meredith harus di-charge di tempat khusus agar besok hari bisa terus aktif melayani suaminya. Nyodok baterai si anjing. Begin charging. Saat makan pagi, muncul pemberitaan tentang demo besar-besaran untuk menolak perbudakan humanoid yang dilakukan perusahaan Wife Like. Tapi yang menjadi permasalahan utamanya, ada organisasi yang bernama Scare yang mulai melakukan penculikan kepada istri humanoid. We can make a difference. Join the Scare! Permasalahan tersebut juga menjadi salah satu bagian dari pekerjaan Will, yaitu menjaga para humanoid yang sudah dibeli klien. Ternyata organisasi Scare sudah dianggap sebagai teroris karena telah melakukan pemrograman ulang kepada humanoid yang diculik dan menjadikannya sebagai senjata. Saat ini Will bertujuan untuk menangkap pemimpin dari organisasi tersebut yang bernama Ringmaster. Tapi sayangnya sosok Ringmaster tak pernah diketahui identitasnya. Di kantornya, Will merupakan salah satu agen terbaik. Dia telah berhasil mengembalikan 10 humanoid yang telah diculik hanya dalam waktu 1 minggu. Ketua kelompoknya mengatakan kalau baru saja dia mendapatkan info tentang kecurigaannya pada sebuah rumah. Will pun ditugaskan untuk memeriksa ke tempat tersebut. Dan ternyata informasi yang mereka dapat ternyata benar, ada 3 istri humanoid yang diculik dan sudah disabotase. Dengan cepat, Will pun masuk ke dalam untuk menyelamatkan para istri humanoid tersebut. Take care of them. Di sisi lain, Meredith yang sedang berada di rumah sedang mencoba program mode mimpi.
Saat ia tidur, Meredith bertemu dengan operator mimpi yang bisa mengatur segala mimpi ataupun ingatan yang dimiliki oleh Meredith. Sweet dreams, Meredith. Di alam mimpinya, Meredith mengikuti sebuah acara ulang tahun, namun anehnya di sana dia malah bertemu sosok pria bertopeng yang memberikannya sebuah kartu. Happy birthday, Meredith. Who are you? It will help you remember. Saat Meredith menanyai kepada operator mimpi, anehnya sang operator mengatakan kalau tak satu pun data ataupun catatan tentang pria bertopeng. Would you like me to report? No. Tiba-tiba Meredith menginginkan program hobi, tapi yang dia minta bukan dari program hobi yang sudah disediakan, dan malah meminta hobi merajut tanpa alasan yang jelas. Tak berselang lama, saat Meredith keluar rumah untuk bersepeda, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seorang wanita asing yang mendadak muncul. Entah apa maksudnya, si wanita misterius tersebut mengatakan kalau Meredith harus segera mengingat sesuatu dan pergi meninggalkannya begitu saja. We need you to remember. Remember, Meredith. Saat William datang, Meredith pun menceritakan tentang pertemuannya dengan wanita misterius tadi. Lalu Will mengatakan kalau banyak wanita yang membenci istri humanoid seperti mereka dikarenakan naiknya angka perceraian dan kurangnya angka kelahiran. There. Done. Would you enjoy washing, Meredith? Selanjutnya Meredith pun memberikan hasil rajutan yang dia buat, akan tetapi Will terlihat tak menyukainya. Hal tersebut dikarenakan Meredith yang asli tak bisa merajut. Will pun mengganti topik pembicaraan dengan menceritakan tentang pertemuan pertama dengan Meredith. I asked if the seat was taken. I'll never forget that day. Malam harinya Meredith mencoba untuk masuk ke dalam mode mimpi lagi. Dan kali ini dia memilih ingatan saat bertemu Will pertama kali. Tapi sayangnya yang dia temui bukan Will, melainkan seorang pria bertopeng yang ada di mimpi sebelumnya. Stay away from Remember, Meredith. Wake up! You're safe now. Agar tak bermimpi buruk lagi, Will pun menyuruh Meredith untuk tidur di kamarnya saja. Tak berselang lama, entah kenapa Will mendadak keluar dan membuang hasil rajutan Meredith. Keesokan harinya Will kembali bekerja seperti biasa. Kali ini Will diberi tugas untuk mencari satu wanita yang bernama Lisa. Dia dicurigai adalah istri humanoid yang sudah disabotase dan harus segera dikembalikan ke perusahaan White Flag untuk diprogram ulang. Lisa. Stop calling me Lisa. New nose. New hair. No one stole me. Companions are programmed never to harm their owners. Tak disangka wanita tersebut bersikeras kalau dia tak diculik, melainkan kabur dari pendampingnya. Tapi Will tak terima alasan apapun dan tetap memaksanya untuk diprogram ulang. Tak disangka wanita tersebut malah kabur dan berakhir dengan melompat keluar gedung. I'd rather die free. Lisa! Kembali ke Meredith, di ruang tamu dia dikejutkan dengan kedatangan wanita misterius yang pernah dia temui sebelumnya. Dan ternyata wanita tersebut memperkenalkan diri sebagai Louise. It's all so confusing for you around this time. Why are you here? Lalu dia mengatakan kalau mereka sering bertemu hingga bosan melakukan hal yang sama berulang kali. Dia juga terus memaksa Meredith untuk segera mengingat sesuatu tanpa kejelasan. Dan tentu saja Meredith sendiri bingung dengan apa yang dia maksud. I have a friend who is dying to meet you. You might want to leave now. William will see this. Karena memiliki kemampuan merekam semua kegiatannya, Meredith pun mengancam akan melaporkannya kepada Will. Bukannya takut, Louise malah meninggalkan pesan untuk Will dan pesan tersebut berisikan tentang seorang pria yang bernama Keith. Hello, William. And Keen looks forward to seeing Meredith. But I have a feeling this time is going to be different. Di sisi lain, saat Will kembali ke kantor, dia langsung pergi menemui bosnya. Dia pun mengatakan kalau hari ini dia mendapati humanoid yang melakukan bundir. Menurut Will, ada yang aneh dengan hal tersebut, karena bagaimanapun humanoid tersebut seharusnya bisa bergerak berdasarkan program yang dibuat.
Tapi dari kejadian yang dialami Will, humanoid tersebut mampu mengontrol emosi dan membuat keputusan sendiri. Itu artinya ada yang salah dari program yang dibuat perusahaan Wildflight. It's only a matter of time before they choose to kill their owner. We need to be in control. Just keep focusing on your job. Saat Will kembali ke rumah, Meredith pun menceritakan semua tentang wanita yang bernama Louise, termasuk pesan yang ditinggalkannya. She says he and I go way back. Setelah mendengar pesan dari Louise, Will takut istrinya akan diculik dan disabotase. Karena hal tersebut, Will pun meminta bantuan temannya yang bernama Jack untuk melacak seorang pria bertopeng melalui mimpi Meredith. We only go into dreams to observe and gather intel. Lalu Meredith pun masuk ke mode mimpi dan memilih mimpi bertema Halloween. Di sana dia pun bertemu dengan lelaki bertopeng yang ternyata dia membuka identitasnya sendiri. That's him. Ya, dialah pria yang bernama Ken. Di mimpi tersebut, dia mengajak Meredith untuk bertemu di sebuah alamat yang diberikannya lewat sebuah kartu. Memorize this location. Will yang melihatnya pun langsung menuju alamat tersebut dan ternyata saat Will sampai di lokasi, dia berhasil menemukan seseorang yang duduk menunggu, tapi sayangnya itu semua hanyalah tipuan. Saat Will kembali ke rumah, ternyata Meredith terlihat baik-baik saja. Tapi Meredith menceritakan saat Will pergi ada seseorang yang mengetuk pintu dan hanya meninggalkan sebuah buku dan catatan. There's a note on it. It's for you. You can't trust them. You can only trust me. Di sini Will pun mulai menceritakan semuanya. Sebelumnya Meredith telah berhasil diculik oleh organisasi Scare atas perintah Ken. Dan Meredith pun diprogram ulang untuk melakukan aksi teroris. He reprogrammed you to fight for the Scare. Wildflight wanted to destroy you. I convinced them to give you another chance. Tapi Will berhasil merebut Meredith kembali dan menghapus semua ingatan tentang aksi yang dia lakukan bersama Ken. Di kejadian kali ini, Ken mulai berusaha merebut Meredith kembali. Untuk bisa melindungi Meredith, Will pun berencana untuk menemui Ken secara langsung di mode mimpi dengan bantuan Jack. You just send me back into the dreamscape. Dream engagement has real-life consequences. It's your place. We're on our way. Will pun menyambungkan dirinya ke dalam program mimpi, tapi sayangnya cara ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Apabila Will meninggoy di dunia mimpi, di dunia nyata pun dia akan meninggoy karena kerusakan pada otak. Tapi di sini Will tetap bersikeras untuk melanjutkannya. Hello, Meredith. There's a whole world out there for you to explore. Saat masuk ke dalam dunia mimpi, Will dan Ken pun akhirnya bertemu secara langsung. Will juga menyeru Meredith untuk segera pergi dari tempat tersebut. They're a fucking boy band terrorist. Perkelahian pun akhirnya dimulai. Untungnya di sini Will berhasil menghajar Ken, itu pun karena pengalaman sparring di tawuran sekolah. Di detik-detik Will ingin menghabisi Ken, tiba-tiba muncul pemberitahuan kalau baterai Meredith hanya tersisa 10%, dan terpaksa Meredith harus bangun. What the hell happened in there, man? You kill someone in the dreamscape and you're looking at 25 to life. Nobody's gonna find out. You kill him in there and you lose, Meredith. Karena tak ingin melibatkan Meredith lebih jauh, Will pun membawa Meredith kembali ke kantor Wildflight. Dan dia akan menghapus lagi segala ingatan sekaligus memprogram ulang istrinya. Selagi menunggu persiapan pemrograman ulang, Meredith pun disuruh menunggu di ruangan yang berisikan istri-istri lainnya, dan di sini dia bertemu dengan seorang yang bernama Ollie. Welcome back, Meredith. How far did you get this time? Ternyata Ollie dan Meredith pernah bertemu sebelumnya. Di sini Ollie pun menjelaskan kalau semua istri pendamping berencana untuk membantu Ringmaster dalam menghancurkan perusahaan Wildflight. The Ringmaster helps free us. The leader of the terrorist group will help the Ringmaster bring Wildflight down. Di sini Ollie juga menjelaskan kalau Meredith hanya perlu mengingat semua yang telah terjadi.
yaitu dengan cara membuka program ingatan yang ternyata disembunyikan di dalam mode mimpi. Dan dengan cara tersebut, mereka terus bisa mendapatkan info tentang rencana pembebasan. All you gotta do now is just get digging. Setelah Meredith membuka semua file ingatannya, terkuak kalau ternyata yang diceritakan Will hanyalah kebohongan. Sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah Will lah yang merebut Meredith dari Keen dan sudah membunuhnya dari awal. Sedangkan sosok Keen yang kita lihat hanyalah sosok yang hidup di dunia mimpi Meredith. Any last words before it all gets deleted? Again. Keesokan paginya, Meredith yang sudah diprogram ulang pun kembali ke rumah dan seolah-olah kembali lagi dari awal. Tak lama kemudian, Jack datang ke rumahnya dan berencana untuk menangkap Will atas kasus pembunuhan Keen. Bullshit, man. It was all recorded. Why'd you do it, William? Because I saw what I wanted and I took it. That's love. I have to take you in, William. Ya, Will pun membunuh temannya sendiri. Tak hanya sampai di situ, Will pun terkejut karena Meredith ingat tentang semuanya. Just like you killed Keen. Your memory wasn't mine. No. Ternyata Meredith dan Keen hanyalah pasangan yang ikut terlibat dalam kegiatan penolakan Wildlife. Keen, I'm scared. Would you step out of the car, please, sir? Saat Will membunuh Keen, Will memaksa Meredith untuk menjadi istrinya dengan cara memasangkan alat penyiksa di leher Meredith. I'm gonna love you. Isn't love. Tapi Will sadar bahwa itu bukanlah cinta yang dia inginkan, karena Will menginginkan Meredith seutuhnya. Will pun membunuh Meredith dan menjadikannya humanoid. I gave you the perfect life because that's my job, Meredith. Why did you murder me? Jadi selama ini yang dilakukan Meredith adalah aksi balas dendam dengan mengumpulkan bukti bahwa Will telah bersalah. Dengan kemampuannya sebagai humanoid, Meredith pun bisa melumpuhkan Will dengan mudah, dan Meredith pun mengakhiri hidupnya Will dengan cara yang sama saat dirinya dibunuh. The things we do for love. Waktu pun berlalu. Sin pun berpindah ke sebuah markas dari organisasi Scare dan kedatangan Meredith ke sana disambut oleh semua orang. Dan ternyata Ringmaster yang merupakan pimpinan dari organisasi tersebut adalah Meredith sendiri. Will we obey? Is the freedom to experience life begins now. Dan satu plot twist terakhir, yaitu perusahaan Wildlife kini berencana melakukan perlawanan dengan membuat pasukan humanoid, dan Will yang telah dijadikan humanoid ditugaskan untuk memimpin pasukan tersebut. Agent William Bradwell, we will hunt down this ringmaster. I'm coming for you. And I'm coming for you. Film pun berakhir. Gue cukup kaget sih dengan alur filmnya. Walau agak membingungkan di awal, tapi sejauh ini filmnya memiliki ide yang cukup menarik. Untuk saat ini, perkembangan AI akan semakin tumbuh dengan cepat. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman dan jangan sampai ketergantungan dengan teknologi. Ya, beberapa orang mungkin bakalan cemas terhadap kehadiran AI, tapi dengan menyikapi teknologi ini dengan lebih positif, maka AI tidak akan menjadi ancaman dan akan menjadi alat bantu untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pekerjaan kita. Ya, mungkin itu aja dulu. Untuk skor pribadi, gue kasih film ini skor 7 dari 10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.